Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Pengolahan Data Kesehatan Ibu dan Anak atau KIA di Puskesmas Rayu Modul Posyandu. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Bapak Hanung Nito Pastor SSIMT dan Ibu Siska Komalasari STMT. Dan yang saya hormati dosen penguji saya, Bapak Muhammad Barja Sanjaya STMT OCA dan Ibu Mutia Konaa SPSI MPSI. Lanjut saja, saya akan menjelaskan latar belakang. Aplikasi pengolahan data secara daring saat ini sangat diperlukan dan dibutuhkan. Salah satunya dalam bidang kesehatan. Puskesmas Mbak Rayu dalam kegiatan Posyandu memiliki tujuan untuk mendekatkan masyarakat untuk tercapainya kemampuan hidup sehat bagi bayi, batita, dan balita. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidan Koordinator KIA di Puskesmas Rayu, pengolahan data Posyandu masih dilakukan secara manual, sehingga banyak menimbulkan masalah, seperti hilangnya buku, rusaknya buku, tulisan yang sulit dibaca, dan pembuatan rekap data Posyandu membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga pengiriman rekap data Posyandu ke Puskesmas mengalami keterlambatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibangun sebuah solusi yaitu aplikasi pengolahan data kesehatan ibu dan anak atau KIA di Puskesmas Rayu Modul Posyandu. Selanjutnya, rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana memfasilitasi petugas posyandu dalam mengolah, mencatat, serta merekap data bayi, batita, dan balita secara daring. Yang kedua, bagaimana memfasilitasi petugas posyandu dalam mencari data bayi, batita, dan balita. Yang ketiga, bagaimana memfasilitasi petugas posyandu dalam mengirim rekap data bayi, batita, dan balita ke Puskesmas Rayu secara daring. Selanjutnya ada 3 tujuan. Yang pertama, menyediakan fitur untuk mengolah, mencatat, serta merekap data bayi, batita, dan balita secara daring. Yang kedua, menyediakan fitur pencarian data bayi, batita, dan balita secara daring. Yang ketiga, menyediakan fitur untuk mengirim rekapan data bayi, batita, dan balita ke Puskesmas Rayu secara daring. Selanjutnya ada 3 batasan masalah. Yang pertama, aplikasi ini hanya melakukan pengolahan, pencatatan, serta perekapan data bayi, batita, dan balita. Yang kedua, aplikasi ini hanya untuk bayi, batita, dan balita yang berada di wilayah Irian Barat 2. Yang ketiga, aplikasi ini hanya digunakan oleh petugas kesehatan ibu dan anak atau KIA yang meliputi bidan, yaitu petugas posyandu dan kepala kesehatan ibu dan anak atau KIA di Puskesmas Rayu. Metode pengerjaan yang digunakan yaitu metode waterfall, mulai dari requirement definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, dan operation and maintenance. Selanjutnya, saya akan menjelaskan demo aplikasi. Ini merupakan halaman utama. Pada halaman utama ini terdapat 3 button, yaitu button Puskesmas, button Posyandu, dan button Kepala Poli KIA. Button Puskesmas digunakan oleh petugas Puskesmas untuk mengolah data ibu hamil. Button Posyandu digunakan oleh petugas Posyandu untuk mengolah data bayi, batita, dan balita. Dan button Kepala Poli KIA digunakan oleh Kepala Poli KIA untuk mengolah data posyandu dan data puskesmas serta mengolah data petugas. Dan pada halaman ini terdapat button forget password yang digunakan oleh petugas posyandu jika mengalami lupa sandi. Yang pertama, masuk pada halaman Kepala Poli KIA, memasukkan password dan sandi Kepala Poli KIA, kemudian menekan tombol login. Tampilkan halaman dashboard Kepala Poli KIA yang terdapat visi, misi, serta moto, dan tanggal akses serta bulan tahun. Pada halaman ini terdapat 2 menu Puskesmas dan Posyandu. Untuk Posyandu terdapat menu dashboard, terdapat jumlah data pendaftaran, jumlah data pencatatan, jumlah rekap data Posyandu, serta jumlah histori rekap data Posyandu, dan grafik pendaftaran. Selanjutnya ada menu data jadwal Posyandu. Jadwal Posyandu ini
jadwal pelaksanaan petugas posyandu. Di sini dapat menambahkan data, mengedit, dan menghapus. Untuk menambah, tekan tombol tambah, kemudian isikan data-datanya, ID jadwal, bulan pelaksanaan posyandu, kemudian pilih wilayah pelaksanaan posyandu, nama petugas, kemudian tahunnya, keterangan BAP-nya, kemudian menekan tombol setempat. Seperti ini. Kemudian jika ingin mengubah, menekan tombol update, maka mengubah bulannya, register vendors. Kemudian jika ingin menghapus, menekan tombol delete. Selanjutnya menu wilayah posyandu. Pada menu ini dapat menambah, mengedit, dan menghapus. Untuk menambah, tekan tombol tambah. RW-nya, nama posyandunya, kemudian kelurahannya, kemudian RT. Setelah selesai, menekan tombol simpan. Datanya sudah ada, kemudian jika ingin mengubah, menekan tombol update. Kamu bawa wilayah, kemudian menekan tombol simpan. Nah, wilayahnya sudah berubah. Untuk menghapus, menekan tombol delete. Seperti ini. Kemudian ke menu pendaftaran pasien. Pada menu pendaftaran pasien digunakan oleh Kepala Poli KIA untuk mendaftarkan pasien posyandu dengan menekan tambah, kemudian memasukkan pasien, namanya, kemudian tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kemudian wilayah pelaksanaan posyandu, nama ibunya, dan ibu, nama ayahnya, untuk tanggal daftarnya sudah terisi otomatis yang sekarang, kemudian akan tombol simpan. Jika ingin mengubah, menekan tombol update. Jika ingin mengubah, menekan update. Kemudian sini mengubah alamat, kemudian menekan tombol simpan. Data berhasil diperbarui. Jika ingin menghapus, menekan tombol delete. Data berhasil dihapus. Kemudian ada menu pencatatan medis posyandu. Digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan pasien. Pada halaman ini dapat menambah, mengedit, dan melihat detail. Untuk menambah, menekan tombol tambah, kemudian akan menampilkan data pasien yang sudah terdaftar. Lalu Terputus-putus ya. catatan. Yang di resume. Gimana, Pak?
terputus-putus ya koneksi internetnya. Oh, Oke, tunggu. apa? Silakan dilanjut lagi, dilanjut. Untuk menu pencatatan, langsung mengisikan data yang diperlukan, nama bilannya. Untuk wilayah, nomor pasien dan nama pasien sudah terisi otomatis. Kemudian memilih kategori usia, tinggi badannya, berat badan, tingkat kepala, dan temperatur. Untuk jenis imunisasi sudah terotomatis berdasarkan kategori penyuluhan, kemudian vitamin, dan memberikan obat cacing, memasukkan nomor telepon, kemudian menekan tombol simpan. Jika ingin melihat detail, menekan tombol detail seperti ini. Jika ingin mengedit, masukkan data yang ingin diedit, mengedit nama bidan, kemudian menekan tombol simpan. Data berhasil diubah. Ini sudah diubah. Kemudian pada halaman ini terdapat button kolom kategori untuk mengelola kategori yang terdapat pada form pencatatan tadi. Dapat menambah, mengedit, dan menghapus kategori obat cacing. Ini menambahkan kategori usia, kemudian menekan tombol save. Jika ingin mengubah, menekan edit, masukkan. Kemudian menekan tombol save. Jika ingin menghapus, menekan tombol delete. Kemudian vitamin, vitamin A, kemudian menekan tombol save. Sudah bertambah. Jika ingin mengubah, menekan tombol edit, vitamin, menekan tombol save. Datanya sudah berubah. Jika ingin menghapus, menekan tombol delete. Hapus. Untuk imunisasi, jika ingin menambah, menekan tombol tambah. Save. Imunisasi, jika ingin mengubah, menekan tombol edit, masukkan imunisasi, klik save. Jika ingin menghapus, menekan tombol delete. Untuk obat cacing juga sama, jika ingin menambah, menekan tombol tambah.
Save, Edit, kemudian klik Save. Jika ingin menghapus, menekan tombol Delete. Selanjutnya, menu data pasien rujukan. Pada halaman ini dapat menambah, mengubah, serta menghapus data pasien rujukan. Untuk menambah, klik tambah. Setelah itu akan menampilkan data pencatatan pasien, kemudian menekan tombol rujuk, masukkan datanya, nomor rujukan, nya, kemudian nama pasiennya udah otomatis, umur juga udah otomatis, dan alamat otomatis, serta nomor pasien dan diagnosa otomatis. Kemudian menekan tombol simpan. Data berhasil tambahkan. Jika ingin mengubah, menekan tombol edit, mengubah alamat. Kemudian menekan tombol simpan. Berhasil ID rujukan. Masalah menghapus, menekan tombol hapus. Berhasil dihapus. Kemudian ada menu data petugas posyandu. Untuk menambahkan data petugas posyandu, menekan tombol tambah data petugas, memasukkan nama lengkap, email yang terdaftar, kemudian pilih wilayahnya, kemudian klik tambah. Berhasil tambahkan email aktivasi telah dikirim. Kemudian membuka email. Klik aktif. Kemudian pada halaman ini dapat melakukan login posyandu menggunakan email yang telah terdaftar dan password. Kemudian menekan tombol login. Langsung ditujukan ke halaman dashboard posyandu. Pada halaman ini terdapat jumlah data pendaftaran, jumlah data pencatatan, jumlah rekap data, dan jumlah histori rekap data, dan grafik pendaftaran. Kemudian ada menu petugas. Pada menu petugas ini terdapat data petugas. Di sini dapat mengubah dan menghapus. Jika ingin mengubah, menekan tombol edit. Ini mengedit namanya. Kemudian menekan tombol simpan. Ini. Jika ingin menghapus, menekan tombol hapus. Kemudian ke menu pendaftaran.
Pada menerangkan sama seperti kepala KIA dapat menambah, mengedit, menghapus, dan melihat detail. Untuk menambah, ditambah, masukkan nomor pasien, nomor KTP ibu, kemudian namanya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamatnya, kemudian nama ibu, pekerjaannya, nama ayah, pekerjaan ayah. Untuk tanggal daftar juga terisi otomatis yang sekarang, kemudian klik simpan. Data harus disimpan dan kelihatan jika lanjut, menekan tombol lanjut. Langsung ditujukan ke halaman pencatatan pasien. Untuk nama pasien dan nama pasien tertulis otomatis. Kemudian masukkan nama bidan, umur, kategori usia, kemudian tinggi badan, temperatur, berat badan, dan lingkar kepala. Kemudian jenis imunisasi berdasarkan kategori usia. Kemudian diagnosanya, penyuluhannya, vitaminnya, kemudian obat cacingnya, nomor telepon, kemudian menekan tombol simpan. Lanjut ke data pasien rujukan. Jika tidak, menekan tombol batal. Jika lanjut, menekan tombol lanjut. Pada halaman pencatatan dapat mengubah dan melihat detail. Untuk mengubah, klik edit. Di sini jika ingin mengedit diagnosa, kemudian menekan tombol simpan. Jika ingin melihat detail, klik detail seperti ini. Kemudian ke menu data pasien rujukan. Pada menu data rujukan dapat menambah, mengubah, menghapus, dan ada button checklist checkbox rujukan menandakan pasien telah mendapatkan surat rujukan. Jika belum checklist, menandakan pasien belum mendapatkan surat rujukan. Untuk menambah, klik tambah. Kemudian menampilkan data pencatatan pasien. Kemudian klik rujuk. Masukkan ID rujukannya, nomor rujukan, nama puskesmas, kabupaten kotanya, ID-nya, untuk nama, umur, alamat, ID pasien, dan diagnosa tertulis otomatis. Kemudian menekan tombol simpan, berhasil tambahkan. Kemudian jika ingin mengubah, menekan tombol edit. Mengedit polinya, kemudian menekan tombol. Berhasil diedit. Jika ingin menghapus, menekan tombol hapus. Kemudian data yang dihapus tidak akan dapat kembalikan. Kemudian klik delete. Berhasil dihapus. Pada halaman ini juga ada button fitur search untuk mencari data. Ini kayak gitu. Kemudian ada menu rekap data. Pada menu rekap data terdapat grafik jumlah pasien, jumlah buku pasien, jumlah pemeriksaan pasien, dapat melihat berdasarkan tahun dan bulan.
seperti ini. Kemudian terdapat rekap data, kemudian ada detail rekapnya. Untuk detail rekap terdapat data identitas pasien atau pencatatan. Untuk melihat detail klik more. Karena tadi pasien Ayu Wulan sudah dihapus dari pasien rujukannya, maka tidak ada datanya. Kemudian jika ingin mengirim rekap data posyandu ke puskesmas, dapat menekan tombol kirim rekap data. Data berhasil dikirim. Untuk melihat data yang udah kirim ke puskesmas, dapat dilihat di menu histori rekap data. Ini dapat melihat detailnya juga. Nantinya data yang terkirim itu akan masuk ke aplikasi puskesmas. Kemudian ada button forget password jika lupa sandi. Sini memasukkan email yang terdaftar. Kemudian menekan tombol kirim. Silakan cek email untuk ubah sandi. Ke email. Kemudian menekan reset password. Memasukkan email yang baru. Konfirmasi password baru, kemudian menekan tombol kirim. Password has been sent, please login menu utama. Untuk memastikannya, kembali ke halaman data posyandu, kemudian masukkan posyandu tadi, dapat melihat jadwal pelaksanaan posyandu. Sebelum petugas login, petugas dapat melihat jadwal pelaksanaan posyandu dan dapat melihat keterangan BAP-nya. Untuk melihat BAP-nya, klik lihat BAP. Sini ada BAP pelaksanaan posyandu. Pada halaman ini dapat mencetak halaman BAP juga. Klik print. Seperti ini. Kemudian kalau login, menekan tombol ingin login. Mencoba memasukkan dengan password yang udah diubah tadi. Kemudian klik login. Berhasil login. Mungkin itu saja demo dari aplikasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.